teman-teman, hari ini Jumat 2 Juni 2003. Pada subuh kita akan mengikuti kajian kultum 7 menit dari Abdul Nawawi dari Kloter 9 Jawa Timur. Yuk saksikan bersama. Mengalami hasud ini yang mungkin barangkali Rasulullah mengecualikan dua sih boleh kita hasud itu. Hasud kepada orang kaya yang dermawan, hasud kepada orang alim yang mengamalkan ilmunya itu boleh. Kita kepingin jadi seperti mereka boleh, selebihnya tidak boleh. Selebihnya semuanya akan mengurangi nilai ibadah kita. Gitu. Nah, model begini biasanya memunculkan sifat keenam. Sifat keenamnya itu apa? Kita tidak punya rohmaniyah. Sifat rohmaniyah itu kalau kita langsung lawankan gitu ya, VS gitu ya, itu kita jadi orang yang tegoan, mentolowan, egois, gak ngereken wong liya. Orang yang nggak punya sifat rohmaniyah, ngapunten, nggak punya kepekaan dalam dirinya, apalagi dipicu, dipacu atau dipanas-panasi oleh iri, oleh melihat kekurangan orang lain dan akhirnya membicarakannya. Kasak kusuk kita selalu membicarakan orang lain, bukan kalau membicarakannya untuk solusi tidak apa-apa. Misalnya saya konsultasi kepada panjenengan, gimana ini rombongan ini kok begini, bagaimana solusinya? Tidak apa-apa, bukan rasan-rasan itu. Tapi kalau membicarakannya tanpa tujuan baik itu jadi rasan-rasan. Nah, sifat rohmaniyah ini penentu nantinya. Penentu karena kita diterima oleh Sang Maha Rahman. Kalau kita ini jadi orang yang bersifat Rahman. Kepada apapun, saya katakan apapun, bukan siapapun. Kepada apapun. Mungkin barangkali kita menemukan kucing mungkin barangkali atau hewan yang lainnya, ya kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Kalau sementara dengan hewan aja Allah akhirnya melimpahkan rahmannya kepada yang melakukan itu, mungkin barangkali contohnya di dekat rumahnya Sayyidina Abu Bakar itu pernah terjadi. Mungkin juga kejadiannya di lapangan ini mungkin barangkali ya. Tak ulangi ceritanya. Ketika ada seorang anak kecil, di sini kan banyak burung-burung gereja itu istilahnya, burung pipit ya, diikat kakinya terus dilepas, ditarik, dilepas, ditarik, kayak gitu dong. Ya. Keluar dari rumah menuju masjid, Sayyidina Abu Bakar melihat muncul rasa rahman, kasihan, mantu kasih ya. Jadi saat nonerek manuk iki, dulina nemberek, cilik. Itu loh, Le, ini Le. Apa Pak Le? Sih, karena anak kecil gak boleh bertransaksi ya. Burungmu tak ganti katanya. Tak urupi duit sak dinar oleh ndak? Dinar itu emas ya. Dirham itu perak. Arek nyekel duit sak dinar ya, Masya Allah, seneng banget. Tidak ada perasaan apa-apa. Yang terbersih dalam hatinya Sayyidina Abu Bakar cuma rasa sayang aja. Kasihan, nek ngono tok. Nah, habis gitu setelah mereka saling bertukar gitu ya, kayak ke duitnya diterima burungnya, terus habis itu dilepas. Wes habis itu menuju ke masjid, ketemu Rasulullah dan sebagainya, nggak ada kejadian istimewa. Tapi setelah beliau sedo, setelah beliau wafat, jadi nanti silakan dicek di riwayat-riwayat kitab-kitab tentang biografi beliau. Begitu banyak sahabat-sahabat yang diperlihatkan oleh Allah lewat mimpi bahwa Sayyidina Abu Bakar begitu dimuliakan oleh Allah di alam barzakh. Ada dialog dalam mimpi itu dan mimpi itu hampir sama. Ini istilahnya riwayatnya mutawatir. Ya. Sebab apakah ya As-Siddiq atau ya Abu Bakar As-Siddiq engkau dimuliakan begitu rupa oleh Allah? Apakah sebab keimananmu? Karena Rasulullah pernah memuji seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia, si jomplang dia, si beratan iman Abu Bakar. Apakah sebab engkau menjadi khalifah Rasul? Apakah engkau menjadi besanya Rasulullah? Ya, oh, besan apa jenenge? Mertua, maaf ya, mertua. Sahabat terdekatnya Rasulullah. Ternyata enggak semua. Ternyata kisah manuk emprit tadi itu ya, burung pipit tadi itu yang menyebabkan Allah memuliakanku, kata Sayyidina Abu Bakar. Makanya mungkin hari ini mungkin barangkali menjadi level berikutnya untuk kita
Ya apa caranya menjadi orang yang memang betul-betul penuh dengan kasih sayang. Ya, tentunya sesuai proporsi ya. Kalau tadi saya katakan apa lah, kalau sudah siapa lah itu baru sesuai pasangan masing-masing ya. Saya makanya gak berani ngelirik panjenengan karena pasangan saya di rumah. Jadi kasih sayang yang memang betul-betul dilandasi karena sifat Rahman. Rahman itu kan gak pandang bulu, gak pandang dari mana, gak pandang siapa. Pokoknya kita bisa membantu, kita bantu. Saya kemarin berbisik pada beberapa jamaah, resepnya gampang kalau kepingin terkabul di sini. Bantu maka sampean dibantu, ringankan maka sampean diringankan, beri jalan keluar maka kita juga akan diberi jalan keluar, maafkan maka kita akan diampuni. Ingin dikabulkan doa, doakan orang lain. Okay? Misalnya di kamar kok curhat-curhatan ya, terus habis itu ada permasalahan yang diceritakan ke panjenengan, doakan ya Allah, saya memohon untuk saudara saya ini, semoga engkau berikan jalan keluar yang terbaik untuk beliau, misalnya gitu. Rasulullah mengatakan ada 4 doa yang dijamin dikabulkan oleh Allah. Pertama, orang yang sakit sampai dia sembuh. Orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali ke rumah. Kita ini, orang yang haji sampai nanti kembali ke rumah lagi. Plus katanya para ulama 40 hari gitu ya. Nah, yang ketiga namanya dzikrul ghaib. Mendoakan orang tanpa diminta. Ya. Jadi misalnya kita tahu kesulitan seseorang, kita memohonkan untuk dia. Nah, ketika Rasul ditanya mana ya Rasul 4 dari 4 doa itu yang paling cepat dikabulkan, asra'ud doa adalah dzikrul ghaib. Doa yang paling cepat nanti membuat dikabulkan adalah mendoakan orang lain. Karena setiap kali kita mendoakan orang lain, Allah memberi satu malaikat yang memantau kalimat kita. Dan setiap kali kita mendoakan orang lain, malaikat itu berkata, wala kamitslu dzalik, wala kamitslu dzalik. Untukmu apa yang kamu minta? Bagaimana kamu mendoakan saudara kamu untuk dikabulkan. Jadi ini bukan cuman bentuk zahir dok kita peduli, enggak. Tapi sak batin-batin kita juga peduli. Nah, nek sampai hari ini ngapunten, kadang-kadang masih ada ganjalan, apakah ngapunten? Saya akan selalu ulang-ulang tuh, apakah antara pasangan dengan pasangannya, antara anak dengan orang tua, antara teman sekamar, atau mungkin di antara kita ini masih ada ganjalan, please. Ayo saling memaafkan, ayo saling merelakan, ayo saling membantu, ayo saling membuat hati ini begitu delok dulur itu memang delok keluarga khususnya Nurul Jannah itu langsung ketok rasa seneng, rasa persaudaraannya, rasa ingin membantunya itu langsung muncul. Lewat itu mudah-mudahan Rasulullah tersenyum. Lewat itu nanti saat kita ke Mekah mudah-mudahan Allah menyambut kita dengan segala limpahan rahmat, kemudahan dan lindungannya. Karena bagaimanapun kita maklumi kita punya dinamika, ada yang mungkin secara fisik punya kendala, dan mungkin barangkali ya macam-macam lah. Nanti supaya saat kita ke Mekah semuanya lebur, semuanya jadi indah, semuanya jadi penuh kasih sayang. Jadi masuk ke Mekah itu kita betul-betul labbaik. Tidak hanya sekedar lisan kita yang labbaik, tapi fikir dan hati kita juga sudah benar-benar memenuhi panggilan Allah, memenuhi ajaran Allah. Jangan sampai kita nanti menjadi orang yang la labbaik wala sa'daik. Kita ngomong labbaik tapi dijawab oleh Allah la labbaik. Kita ngomong sa'daik tapi Allah menjawab la sa'daik. Kamu nggak memenuhi panggilanku, kamu nggak dapat apa-apa dariku. Karena ternyata hati kita masih ada ghil, hati kita masih ada kebencian, hati kita masih ada ketidakpedulian, keegoisan dan sebagainya. Terus maaf untuk apa? Kita begitu tekun beribadah, karena itu hanya akan menghasilkan capek fisik kita. Ibadah yang sudah kita lakukan ini, ayo diresapkan ke dalam hati dalam bentuk lisan yang baik, perbuatan yang baik, dan jangan berselisih. Cuma 3 hal itu yang diperintahkan oleh Allah. Jangan ngomong yang nggak baik, jangan berbuat yang tidak baik, dan jangan berselisih, jangan bertengkar, jangan apa namanya, ya itulah, mungkin berselisih, bertengkar dan sebagainya. Itu mungkin barangkali, jadi ada 6 ya yang saya ingatkan. Ini mungkin barangkali materi terakhir kita, karena insya Allah hari Ahad kita sudah tidak ketemu begini.
tinggal besok toh. Nah besok kita mencoba untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Materi terakhir saya ulang. Pertama, jangan ngerasani, jangan melihat kekurangan orang lain. Yang kedua, ya, coba betul-betul ikhlaskan ibadah kita, bukan karena kepingin dituruti apapun yang kita harapkan saat ini. Boleh berdoa, tapi bukan dijadikan fondasi ibadah. Fondasi ibadah lillah. Kalau doa silakan, bebas. Yang ketiga, jangan sombong. Yang keempat, jangan membanggakan diri. Yang kelima, jangan hasut. Yang keenam, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peka, tidak peduli. Puncaknya adalah ketika kita nanti memang betul-betul mungkin tidak semua orang suka sama kita, mungkin tidak semua orang setuju dengan kita. Terakhir disebut sum'ah, orang yang masih suka dipuji, orang yang mengharap penghargaan, orang yang mengharap mungkin barangkali komentar-komentar baik. Di terakhir puncaknya, karena setelah 7 filter ini baru amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada salah satu di antara 7 filter ini, 7 saringan ini kita nyantol, ibadah kita nggak bisa tembus ya depan Allah. Hari kita perbaiki, ini kesempatan. Saya nyebutkan begini berarti terus ya apa ibadah bunda. Ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri soalnya. Sama-sama bareng. Termasuk yang sedang berbicara ini juga sama. Mungkin banyak kekurangan, mungkin banyak keterbatasan. Sampean bisa ngelihat ketok melok jelas dalam diri saya pribadi atau siapapun ada kekurangan-kekurangan. Tapi ayo coba betul-betul untuk kita tidak tersinggungan, tidak marahan dan sebagainya. Karena terakhir yang disebut sum'ah itu nanti penghalang terakhir yang akan membuat amal kita nggak tembus ya hadapan Allah, nggak diterima oleh Allah. Kita masih berharap pujian, kita masih mengharap penghargaan dan sebagainya. Itu mungkin barangkali pagi ini 7 sudah saya sampaikan tuntas. Besok tinggal kita betul-betul membangkitkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Habis itu acara kita karena Ahad subuhnya kita memang harus sesegera mungkin untuk mempersiapkan diri, bahkan kemarin instruksinya kita sudah pakai kain ihram dan sebagainya. Maka mungkin wadahnya untuk pamitan Rasulullah nggak tahu, nanti kita taruh di jam berapa nih. Kita bareng-bareng dari luar masjid kita pamit untuk meninggalkan kota Madinah. Apa mungkin Sabtu malam habis isya, habis sholat isya kita ngumpul di lokasi belakangnya Kuba Hijau. Langsung kita nanti bareng-bareng wadah atau pamitan. Berarti Sabtu malam ya, karena paginya kita langsung meninggalkan Madinah. Itu mungkin nanti disampaikan berantai aja informasinya. Habis sholat isya kita kumpul sebentar di belakangnya Kuba Hijau, agak menjauh aja mungkin barangkali. Nanti kita terus pamitan untuk meninggalkan kota Madinah paginya. Begitu nggih. Ngapunten Kang Agung, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membawa perubahan diri yang lebih baik. Sebelum masuk ke Mekah mudah-mudahan kita bersih zahir, bersih batinnya insyaallah. Ya, mudah-mudahan ibadah kita disempurnakan oleh Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qina Fatihah. Berikut adalah pengajian kultum 7 menit di Qatar Yusuf Nabawi dari Jumat 2 Juni 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.